Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas, silahkan memimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu kata tanya? Baiklah, kita tonton video pembelajaran berikut ya sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Ada sejumlah kata, kata tanya namanya. Apa tanyakan benda, kapan tanyakan waktu. Siapa untuk tanyakan manusia. Berapa tanya angka, bagaimana tuh cara. Mengapa tuh alasan, tanda tanya tak lupa di akhir kalimat tanya agar jadi sempurna. Ingat, ingat, jangan sampai lupa. Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Ada sejumlah kata, kata tanya namanya. Apa tanyakan benda, kapan tanyakan waktu. Siapa untuk tanyakan manusia. Berapa tanya angka, bagaimana tuh kabar. Mengapa tuh alasan, tanda tanya tak lupa di akhir kalimat tanya agar jadi sempurna. Ingat, ingat, jangan sampai lupa. Nah, setelah kalian menonton video tadi mengenai kata tanya, di sini Bu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bermakna dan mengandung pertanyaan. Fungsi kalimat tanya yaitu mendapatkan informasi dari narasumber. Selain itu, fungsi kalimat tanya lainnya adalah untuk menginformasi informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini termasuk ciri-ciri kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Kata tanya pada kalimat tanya juga sering disertai imbuhan kah dan partikel kan. Sebelum membuat kalimat tanya, kita perlu tahu dulu apa saja kata tanya yang bisa digunakan. Kata tanya adalah kata yang digunakan sebagai penanda pertanyaan dalam kalimat tanya. Macam-macam kalimat tanya yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Lalu, apa fungsi kata tanya? Setiap kata tanya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Berikut adalah fungsi kata tanya. Pertama, fungsi kata tanya apa? Fungsi kata tanya apa untuk menanyakan nama atau jenis sifat sesuatu. Misalkan, kucing apa ini? Sayuran apa yang kau tanam? Nah, itulah fungsi dari kata tanya apa. Kata tanya apa juga
banyak fungsi yang lainnya. Fungsi kata tanya siapa? Fungsi kata tanya siapa itu untuk menanyakan nominal insan. Seperti contohnya, anak siapa dia? Saudara siapa yang nangis itu? Dan selanjutnya menanyakan nama orang. Seperti siapa namamu? Dan yang lainnya. Itu adalah fungsi kata tanya siapa. Fungsi kata tanya bagaimana? Fungsi kata tanya bagaimana ini banyak sekali contohnya. Bisa untuk menanyakan cara atau perbuatan, misalkan bagaimana cara membuat kue bolu. Yang selanjutnya bisa menanyakan akibat suatu tindakan. Contohnya bagaimana kalau tanganmu terluka. Nah, seperti itulah fungsi dari kalimat kata tanya bagaimana. Kata tanya kapan? Fungsi tanya kapan bisa untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu sampai di sini? Yang selanjutnya, fungsi kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa bisa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa dia tidak hadir hari ini? Dan yang terakhir, fungsi kata tanya di mana. Kata tanya di mana bisa menerangkan tempat atau menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Misalkan seperti harta karun ini harus kita sembunyikan di mana. Nah, yang selanjutnya menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa, kalimat tanya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, kalimat tanya informasi. Kalimat tanya informasi adalah kalimat tanya yang bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tentang suatu hal. Yang ketiga, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris yaitu kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban langsung. Yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar adalah kalimat tanya yang disampaikan secara tersirat dengan tujuan orang yang dimaksud memberikan respon seperti yang diharapkan. Setelah ibu memberikan kalian tugas dan ibu telah menjelaskan materi mengenai kalimat tanya dan tanda tanya, apakah anak-anak ibu semuanya ada yang tidak paham dengan materi pada hari ini? Baiklah, mungkin anak-anak ibu semuanya sudah paham dan mengerti tentang kalimat tanya dan kata tanya. Untuk anak-anak ibu semuanya, jangan lupa dipahami dan dipelajari kembali apa itu kalimat tanya dan kata tanya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kalimat tanya dan kata tanya. Tanpa kata tanya, kita tidak bisa membuat suatu kalimat tanya. Seperti contohnya, apa yang kamu makan? Nah, kalau kita tidak memahami dan mempelajari materi kalimat tanya dan kata tanya, kita tidak bisa membuat sebuah kalimat tanya. Untuk anak-anak ibu sekalian, semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi pada hari ini. Mungkin itu saja materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya.
dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu meminta maaf jika penyampaian Ibu ada yang salah. Kepada Allah Ibu memohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.